Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adesti. Di sini saya akan sharing info seputar kesehatan kulit dan tips merawat kulit khusus bagi para muslimah. Disimak videonya ya, Solihah. Solihah, kali ini saya akan membahas permasalahan kulit yang seringkali dialami oleh para muslimah, khususnya para ummahat yang sudah berusia 30 tahun ke atas, yaitu flek. Jenis flek ada banyak. Salah satunya yang sering dijumpai adalah melasma. Apa itu melasma dan apa saja yang bisa menyebabkan melasma? Akan kita bahas satu persatu. Solihah, di sini mungkin sudah sering mendengar ya mengenai melasma. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari melasma itu sendiri? Menurut ilmu dermatologi, melasma yaitu pengertiannya adalah hipermelanosis akuisita kronis pada kulit yang ditandai dengan makula atau bercak hiperpigmentasi yang bentuknya simetris, irregular atau tidak beraturan. Keseringan dijumpai dia itu berwarna coklat muda hingga coklat tua pada bagian tubuh yang sering terpapar matahari. Di sini seringkali kita jumpai pada wajah. Nah, kata melasma ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu melas, yang artinya melas itu artinya hitam, berwarna hitam, dan merujuk pada gambaran klinis yang berwarna coklat tua atau coklat gelap. Jadi melasma ini adalah penggelapan pada kulit di area yang sering terpapar matahari. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan melasma ini? Di sini memang banyak faktor ya yang dapat menyebabkan melasma. Salah satunya faktor yang tersering, yaitu yang pertama yang pastinya adalah faktor genetik. Apabila kita punya orang tua yang mempunyai masalah melasma, ya bisa kemungkinan menurunkan kepada anaknya juga berisiko mengalami melasma lebih tinggi. Itu faktor genetik. Yang kedua adalah faktor hormonal. Contohnya pada saat sedang hamil atau memakai KB hormon, itu bisa memacu terbentuknya melasma pada kulit. Kemudian faktor yang tidak kalah penting adalah paparan sinar matahari. Ini merupakan faktor pemicu melasma yang paling penting dan paling utama. Kenapa? Karena buktinya lokasi penyebaran melasma atau predileksi melasma yaitu adalah merupakan area kulit yang sering terpapar sinar matahari. Dan juga data epidemiologi menunjukkan bahwa prevalensi melasma atau tingkat penyebaran penyakit melasma ini lebih tinggi pada daerah dengan paparan sinar matahari yang intens. Kemudian ada faktor risiko lain yang dapat menyebabkan melasma, yaitu adalah konsumsi obat-obatan tertentu. Contohnya, obat-obatan antibiotika golongan sulfonamid dan tetrasiklin itu dapat juga memicu terbentuknya melasma pada kulit. Kemudian penggunaan obat-obatan diuretik, obat-obatan penghilang nyeri itu ada juga yang dapat menyebabkan munculnya melasma. Jadi untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut sebaiknya kita berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui apa faktor risikonya yang bisa terjadi pada kulit kita. Kemudian untuk melasma sendiri itu digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan letaknya. Nah, untuk mengetahui letak melasma terdapat pada lapisan kulit bagian mana, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan yang mudah dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan lampu Woods atau Woods lamp. Yang pertama, berdasarkan pemeriksaan dengan lampu Woods ini,
tipe-tipe melasma bisa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tipe epidermal. Jadi di mana dengan pemeriksaan lampu Woods, melasma itu akan tampak berwarna coklat terang. Kemudian dia juga kelihatan berbatas tegas. Ini tandanya melasma masih berada di lapisan kulit atas. Jadi masih dangkal letaknya. Kemudian yang kedua adalah tipe dermal. Nah, dengan lampu Woods maka tipe dermal ini akan melasmanya kelihatan lebih buram atau kurang jelas dibandingkan dengan yang tipe epidermal, karena di sini letaknya dia lebih dalam, yaitu di bagian dermis kulit atau di kulit bagian dalam. Kemudian yang tipe yang ketiga adalah tipe campuran, di mana di sini terdapat campuran tipe melasma yang epidermis dan tipe yang dermal atau dermis tadi. Nah, di sini yang paling sering dijumpai kasusnya adalah tipe yang campuran. Jadi ada yang di bagian atas, kemudian ada yang di bagian dalam kulit. Untuk mengetahui tipe melasma kalian yang mana, maka bisa berkonsultasi dengan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai definisi melasma, kemudian letak penyebarannya, dan juga tipe-tipe melasma. Kemudian bagaimana ya untuk cara pencegahan dan pengobatannya? Untuk pencegahannya, apabila memang sudah terbentuk melasma, ya kita berusaha untuk mencegah supaya melasma itu tidak bertambah banyak, yaitu dengan cara menghindari tadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan melasma. Terutama Solihah di sini harus rajin pakai sunscreen. Kenapa? Karena tadi kan yang berperan penting menyebabkan melasma itu adalah sinar UV ya, seperti kita ketahui. Jadi kita harus selalu rajin memakai sunscreen. Selain itu juga menghindari KB-KB hormonal, kemudian juga menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat memicu terbentuknya melasma. Kemudian untuk mengobati melasma sendiri memang butuh kombinasi antara pengobatan dengan dioles atau secara topikal, atau juga dengan pengobatan dengan teknologi tertentu, yaitu di sini sudah kita kenal pengobatan dengan menggunakan laser dan juga menggunakan semacam peeling yang bisa membantu untuk mengobati melasma. Ya, memang di sini pengobatan melasma itu tidak bisa instan ya Solihah, karena ya kalau memang sudah terbentuk melasma, untuk pengobatannya itu memang harus sangat intensif dan dikombinasikan antara pengobatan dengan olesan atau dengan pengobatan topikal ya, seperti skincare, atau misalnya dokter juga bisa meresepkan obat-obatan tertentu kalau misalnya melasmanya sudah parah. Nah, kemudian juga dikombinasikan juga dengan treatment seperti treatment laser, kemudian chemical peeling, itu juga bisa membantu mengobati melasma. Baik, sekian saja penjelasan mengenai melasma, cara pencegahan dan pengobatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para muslimah di sini sudah mulai memahami bagaimana cara mencegah dan mengobati melasma. Yang paling baik itu adalah kita mencegah daripada mengobati. Nah, maka dari itu sejak sebaiknya dari usia dini kita sudah merawat kulit supaya tidak terkena yang tadi namanya melasma tadi ya Solihah. Sekian saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.